Ya, sambil nunggu yang lain nggak apa-apa. Jadi nanti untuk pertemuan keperawatan bencana dengan saya itu ada beberapa pertemuan ya. Ini kalau yang di RPS yang baru, yang dari Pak Karno itu ada satu, dua, tiga, empat. Yang pertama nanti saya akan berikan pengantar tentang aplikasi pengelolaan penanggulangan bencana dengan pendekatan komprehensif pada setiap fase. Kemudian nanti dilanjutkan dengan tugas mandiri. Kemudian tanggal 11, sorry, pertemuan 11, 12, 13. Itu semuanya nanti ada presentasi dari kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8. Bentar. Ya, eh nanti disepakati saja untuk yang apa penugasan hari ini, nanti mau bagaimana. Mungkin sebagai pelengkap untuk supaya penilaian saudara mendapatkan nilai yang cukup baik. Selain itu juga harus punya eh, tugas individu, nanti mungkin kita coba pikirkan ya. Ya, saya akan coba berikan satu pengantar supaya nanti saudara bisa memahami tentang penanggulangan bencana secara komprehensif. Jadi pengelolaan penanggulangan bencana dengan pendekatan komprehensif pada setiap fase. Nah, saya share screen dulu. Ya, oke. Jadi em, perlu dipahami bahwa kalau mungkin sudah pernah disampaikan juga oleh dosen yang lain bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang bencana di Indonesia, itu kan memang ibaratnya paket komplit lah, ya, paket komplit. Indonesia itu ring of fire. Ya, jadi di apa cincin api, ya, eh, sangat rentan terjadinya gempa bumi, kemudian gunung berapi, ya, kemudian di samping bencana-bencana lain ya, ya memang hampir semuanya ada di Indonesia. Bahkan kalau kita amati saat ini yang eh, terakhir kemarin di Bandung ya, ketika terjadi eh, puting beliung, ya, kemudian 10 hari yang lalu di ruas Jalan Pantura, ya, Jalan Nasional Demak Kudus, kemudian sebelumnya sudah di daerah Kabupaten Grobogan ya, di daerah Gubuk, kemudian dan itu berimbas sampai ke hampir 12 kecamatan di wilayah Purwodadi, ya, di wilayah Grobogan. Terus nanti kemarin itu di apa kemudian bukan dilanjutkan. Kemudian ada kondisi lain seperti banjir yang terjadi di Karanganyar ya, di Karanganyar, kemudian Kudus, bagian Kudus ya. Itu sebagai sebuah apa ya? Gambaran buat kita bahwa sebenarnya persoalan bencana di Indonesia ya tidak jauh dari kita, tempat-tempat kita. Ini kalau saya bercerita yang di Jawa, ya di Jawa. Kemudian eh, bencana lain seperti misalnya Gunung Marapi. Gunung Marapi itu bukan yang di Jogja. Kalau di Jogja itu Merapi. Tapi kalau Marapi itu di eh, Sumatera Barat. Ya, di Sumatera Barat yang kita ketahui kemarin itu seperti
apa ya? Mungkin orang tidak menyangka, bahkan akhirnya menimbulkan korban jiwa yang tidak terprediksi, yaitu para pendaki. Ya, para pendaki gunung yang tentunya harusnya status Gunung Merapi itu kan menjadi satu patokan ketika seseorang akan melakukan pendakian. Tapi kurang tahu juga ceritanya bagaimana ketika para pendaki ini malah terjebak di Gunung Merapi yang akhirnya menelan korban jiwa. Kan berbeda ketika kita lihat misalnya di status-status Gunung Merapi yang lain, katakanlah misalnya di Merapi, Yogyakarta, Magelang, Boyolali, itu kan pemantauannya memang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat intens dan memang pergerakan gunungnya juga bisa terlihat dengan baik. Jadi eh, apa status dan sebagainya membuat tidak tidak mudah bagi orang untuk sembarangan melakukan pendaki. Ya, ini sebagai pengantar awal begini. Ya, supaya nanti ketika kita berbicara bencana, ya tidak bisa dilihat secara parsial, harus secara global, secara menyeluruh, ya, secara terintegrasi. Sebenarnya bencana-bencana lain banyak, seperti di daerah Sumatera, maaf, di wilayah Indonesia Timur seperti di Maluku, itu sebenarnya gempa sering sekali terjadi. Tapi alhamdulillah memang tidak berpotensi tsunami. Tapi yang namanya gempa-gempa dengan kekuatan 3, 4, sering terjadi di sana. Nah, em, kemudian orang berpikir bahwa wilayah Indonesia yang cukup aman adalah Kalimantan. Ya kan, terkait dengan bencana-bencana yang sifatnya ring of fire. Ya. Namun ternyata eh, kembali lagi kalau kita bicara bencana itu kan ada yang karena memang kondisi alam ataupun karena ulah manusia. Ya, kalau di Kalimantan yang harus kita hadapi adalah saat ini adalah ketika eh, bencananya adalah katakanlah kemarin misalnya ketika terjadi kabut asap yang tebal dan itu bukan persoalan yang sepele, bahkan cukup bahkan sangat mengganggu karena sampai berhari-hari. Ya, kan mungkin teman-teman yang di Pangkalan Bun pasti sangat merasakan. Ya, ketika di tahun berapa itu, kebetulan saya ada saudara di sana. Dia pun mengeluhkan ketika terjadinya kebakaran hutan, ya, kebakaran tanah gambut dan sebagainya terjadi kabut asap yang cukup tebal dan cukup mengganggu. Bahkan dia harus menyiapkan ketersediaan oksigen dan sebagainya. Nah, tentu ini jadi satu catatan juga buat kita bahwa sebenarnya kalau kita bicara bencana di Indonesia ya sudah seperti supermarket, ya sudah seperti apa ya kalau tradisional bilang pasar ya, artinya semua ada. Dan tentunya ini kan membutuhkan penanganan yang komprehensif. Ya, oke. Nah, em, dan bencana itu kan sifatnya kita tidak bisa memprediksikan kapan tepat terjadinya. Ya, makanya eh, kalau kita kemudian apa namanya eh, lihat dalam sebuah siklus bencana, sebenarnya kita itu bisa mengurangi apa ya dampak ya tentunya dengan pengelolaan dan penanggulangan bencana yang komprehensif. Suaramu nggak ada melu. Saya bisa dibantu host ya untuk jika ada teman yang bocor supaya di silent. Ya, oke. Nah, sebenarnya siklusnya itu kan pra bencana. Jadi sebelum terjadinya bencana, kemudian pada saat bencana dan pasca bencana. Nanti kita lihat 3 fase ini di mana sebenarnya eh,
Jadi bekerjanya sebagai tim penanggulangan bencana itu tidak hanya pada saat bencana, tetapi baik di pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Ya, bahkan kalau dilihat di materi yang nanti akan saudara presentasikan pada 4 minggu ke depan, itu kan lebih cenderung memang kita berbicaranya pada saat bencana dan pasca bencana. Ya, jadi pengelolaan penanggulangan bencana yang komprehensif itu ada beberapa fase. Yang pertama pencegahan, kemudian pengurangan risiko atau mitigasi, kemudian planning atau perencanaan, kemudian tanggap respon, jadi pada saat terjadi bencana, dan kemudian terakhir adalah pemulihan, recovery, dan rekonstruksi pengembangan. Ya, jadi eh, inilah fase-fase yang harus kita lalui, harus kita persiapkan sebelum kita melakukan penanggulangan bencana. Nah, kita mulai dari yang pencegahan. Ini pencegahan, pencegahan itu, ya, kalau bagaimana kita bisa melakukan pencegahan? Kalau kita menyadari bahwa misalnya di wilayah kita, kayak contoh misalnya Ungaran. Ungaran itu, saya ambil contoh misalnya Ungaran. Ungaran itu apa sih kemungkinan risiko bencananya? Misalnya banjir. Banjir. Masa Pak Ungaran banjir, kalau Ungaran banjir nanti Semarang apa tenggelam. Tapi memang perlu dipahami bahwa di daerah-daerah tertentu, di titik-titik tertentu di Kabupaten Semarang itu adalah rentan banjir. Seperti di Ambarawa, kemudian di Ungaran beberapa titik juga rentan banjir. Tapi itu bukan banjir yang sangat luas. Ambil contoh kasus yang lebih rentan misalnya katakanlah di Kabupaten eh, Demak, Kabupaten Grobogan, itu sebenarnya itu rentan banjir. Lalu bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan terhadap bencana tersebut? Maka edukasi yang diberikan adalah bagaimana kita itu bisa mendorong kesadaran masyarakat tentang bahaya potensial dan perilaku yang aman dan serta peningkatan literasi bencana. Jadi misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh melakukan penggundulan hutan, tidak boleh apa ya, ya terutama hal-hal tersebut supaya tidak terjadi banjir. Intinya edukasi ini pun tujuannya adalah supaya mencegah terjadinya bencana yang kedua, dan yang kedua adalah untuk mengurangi jatuhnya korban, jatuhnya korban. Ambil contoh misalnya, kita bicara tentang literasi bencana. Jadi orang itu harus banyak baca, banyak mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan bencana. Contoh lain misalnya, eh contoh lain misalnya tentang peringatan, peringatan terjadinya tsunami, peringatan terjadinya gempa. Ambil contoh misalnya terakhir di Jepang. Di Jepang itu masyarakatnya sudah teredukasi baik. Ya. Di Jepang itu masyarakatnya itu hampir di semua gadget mereka, di handphone mereka itu ada aplikasi yang memang dipasang untuk memberikan peringatan jika terjadi bencana. Sudah sampai seperti itu. Jadi pada saat gempa terakhir kemarin yang dekat aduh, Ishikawa, ya lupa saya, dekat, juga dekat dengan Kyoto, itu kan sebenarnya gempa yang bisa terjadi kemudian terinformasi hampir ke seluruh Jepang, dan itu masuk di peringatan di aplikasi mereka, di handphone mereka. Kalau kita ini kan masih ketika ada gempa peringatannya melalui televisi, ya tiba-tiba stasiun televisi itu akan berhenti sebentar untuk memberitakan atau menampilkan bahwa terjadi gempa. Nah, kemudian kalau literasi masyarakat itu baik, ya, literasi masyarakat itu baik, maka mereka itu sudah
paham apa yang harus dilakukan jika terjadi peringatan. Ya, peringatan. Misalnya kalau ada gempa, harus apa? Harus kemana? Harus bagaimana? Itu edukasi terhadap masyarakat ini penting. Atau misalnya saudara coba ke daerah-daerah di pesisir pantai, di pantai selatan. Jadi kalau saudara misalnya, kalau yang saya paham, saya pernah lihat sendiri itu yang di pesisir selatan itu dari mulai daerah Cilat, Pangandaran, Cilacap, Kebumen sampai ke Yogyakarta. Itu eh, itu kan memang daerah-daerah yang sering terkena imbas terjadinya gempa di Samudra Hindia. Ya, ketika di situ kan memang apa ya, lempengannya pertemuannya di situ. Nah, di sana itu sudah banyak sekali edukasi tentang jika terjadi tsunami maka arah evakuasi dan sebagainya ini penting. Nah, ini kan kalau sifatnya besar, ya. Sifatnya besar ketika kita apa namanya eh, terkait dengan pencegahan, ya, supaya tidak jatuh korban. Nah, sekarang bagaimana dengan kita di apa ya, di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat tertentu yang memang eh, kita pun harus harus mampu melakukan pencegahan dengan baik. Ambil contoh sederhana, misalnya di gedung bertingkat, di sebuah aula, biasanya kan ada safety briefing dulu. Safety briefing itu termasuk edukasi di dalam pencegahan, ya. Safety briefing jika terjadi eh, gempa, jika terjadi kebakaran dan sebagainya. Tentunya ini pun nanti harus memiliki infrastruktur yang jelas, yang baik selain struktur bangunan. Ada juga rambu-rambu, kan. Arah evakuasi, titik kumpul dan sebagainya itu termasuk dalam infrastruktur juga. Dan itu pun juga harus dilakukan edukasi terhadap masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu nggak memahami. Bahkan kalau saudara pahami lebih jauh bahwa ketika terjadi sesuatu bencana, katakanlah gempa bumi, sedangkan orang berada di lantai 2 ke atas, misalnya ada pokoknya di atas lah. Dan ketika dia turun, kan nggak boleh pakai lift, harus turun tangga, pakai tangga. Ternyata cara turunnya saja itu harus benar. Jangan sampai nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan harus berurutan, memegang pegangan tangga, dan banyak sekali yang harus diperhatikan. Ya. Nah, pencegahan yang lain adalah infrastruktur aman bencana. Jadi pembangunan struktur tahan bencana seperti bangunan yang mematuhi standar konstruksi tahan gempa. Ya. Nah, kebetulan ya kita tidak saya nggak paham lah, ya, orang orang tua kita zaman dulu itu kalau bangun rumah itu berpikir sampai ke sana enggak, karena mungkin zaman dulu kita enggak pernah berpikir bahwa Indonesia akan menjadi pasar gempa juga, kan banyak sekali terjadi gempa. Beberapa gedung, beberapa bangunan rumah-rumah di perkampungan kita itu kan bukan rumah-rumah yang memang dirancang untuk tahan gempa. Makanya ketika terjadi gempa yang dengan skala besar, misalnya mungkin 6, 7, 8, bahkan mungkin sampai 10, ya sudah bisa dibayangkan akan terjadi kehancuran. Ya seperti terakhir misalnya di Turki gitu kan. Di Turki itu kan hampir banyak sekali. Berbeda ketika kita lihat misalnya di Jepang. Pencegahan mereka udah memang jauh lebih baik karena mereka sudah bertahun-tahun gitu, bertahun-tahun memperbaharui teknologi bagaimana supaya rumah yang mereka buat itu memang tahan gempa, ya kan seperti itu. Nah, atau misalnya eh, pencegahan terhadap banjir, misalnya ya pemeliharaan sungai, ya kemudian pengerukan, ya apa eh, pembuatan tanggul dan sebagainya. Ya terlepas eh, ya kadang-kadang kalau kita lihat orang Indonesia kan ada aja ya kondisi-kondisi yang ada yang bertanggung jawab dan ada yang tidak. Ya, ini juga perlu. Nah, kemudian kalau tadi bicara pencegahan, sekarang kita bicara pengurangan risiko atau mitigasinya.
Ya. Nah, yang pertama itu adalah identifikasi risiko. Jadi mengidentifikasi dan menilai potensi risiko bencana di wilayah tertentu. Ya tadi seperti yang disampaikan. Ya. Em, Kalau kita hanya berorientasi pada bencana alam, tentu tidak bijak juga. Ada juga kondisi-kondisi yang memang karena kecerobohan manusia, itu pun perlu diperhatikan. Jadi memang, kayak contoh misalnya, kalau misalnya kayak di Indonesia itu kan masih banyak sekali yang tidak bisa menerima, atau bahkan sampai hari ini pun belum bisa menerima ketika eh, pemerintah misalnya, oh kita mau membuat pembangkit listrik, ternyata yang paling murah, yang paling visible misalnya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini kan sebenarnya berisiko. Ya, tentu harus diidentifikasi risiko di sekitar. Atau kemarin nih, di Depok juga rame gitu. Di Depok itu ada perusahaan air minum. Dia membuat sebuah penampungan air yang sangat besar, ya, kan, yang sangat besar. Dan ini kan, dan modelnya bukan kolam ya, bukan kolam, tapi kayak toren gitu. Itu torennya gede banget. Dan itu kalau misalnya tidak terstandar baik, itu kan sebenarnya berisiko. Maka ini perlu diidentifikasi risiko-risiko tersebut. Jika terjadi misalnya kegagalan, ya, terjadi kerusakan yang menyebabkan apa bencana, ini harus disiap apa yang harus dilakukan. Ya. Kemudian pengurangan risiko yang lain adalah bisa dilakukan dengan perubahan tata ruang. Jadi misalnya regulasi perencanaan tata ruang yang mencegah pembangunan di zona risiko tinggi atau mempromosikan penggunaan lahan yang aman bencana. Contoh, contoh misalnya. Memang kita ini kan alam kan semakin lama wilayah itu kan semakin panas. Orang kemudian berlomba-lomba untuk membuat bangunan di pegunungan. Oh, ada villa dan sebagainya. Ya, tentu ini kan sebenarnya perlu dipertimbangkan apakah memang tidak akan menyebabkan kondisi yang membahayakan, misalnya longsor, atau malah justru menyebabkan kurangnya resapan air. Ya, tentu ini perlu diregulasi dengan ya. Atau misalnya gini, eh, misalnya kayak contoh di Semarang, di Kota Tua, itu kan sebenarnya tata ruangnya diperbaiki, termasuk penyempurnaan infrastrukturnya pun diperbaiki, ya kan? Di sana itu kan modelnya dia tidak pakai aspal, tapi pakai paving block, supaya dia menjadi resapan air yang baik. Di samping itu, saluran airnya pun diperbaiki. Itu pun ternyata masih belum 100% menangani masalah. Karena ternyata eh, apa kondisi kota Semarang itu kan kalau saudara pahami itu kan kalau hujan besar di Ungaran, kemudian hujan di Semarang, dan itu di tanggal-tanggal misalnya di saat bulan purnama, ya, itu biasanya rentan terjadi peningkatan air laut, ya, rob. Dan ketika air laut ketemu sama air tanah yang di atas, dari atas itu udah nggak bisa nahan, maka akhirnya terjadinya banjir yang cukup tinggi. Jadi kalau saudara jalan-jalan di Semarang pada saat posisi musim hujan, itu hati-hati. Ya, karena memang di sana
Ya, saya bukan tidak pernah, saya pernah bawa mobil dengan posisi udah setengah roda lebih itu di dalam air di Semarang. Ya karena memang di sana itu ya begitu. Ya sudah dilakukan perbaikan saluran air. Sekarang udah agak lebih mending, tapi tetap saja kalau misalnya debit hujannya sangat tinggi ya agak susah. Ya, ini untuk mitigasi. Mitigasi itu adalah pengurangan risiko. Ya, baik risiko terjadinya bencana maupun risiko jatuhnya korban, jatuhnya korban, ya, jatuhnya korban. Nah, kemudian setelah kita apa ada tadi mitigasi, ya, kemudian ada pencegahan, ya, kemudian kita kemudian masuk ke berikutnya adalah bagaimana kita merencanakan, ya, merencanakan seandainya terjadi bencana, ya, seandainya terjadi bencana, ya. Ada beberapa perencanaan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah perencanaan evakuasi, perencanaan sumber daya, dan perencanaan komunikasi. Ya. Nah, yang pertama adalah perencanaan evakuasi. Kalau misal kita lihat yang skala kecil dulu deh, misalnya skala kecil. Skala kecil misalnya jika terjadi gempa di sebuah gedung, evakuasinya mau bagaimana? Maka harus jelas rute evakuasinya. Makanya harus ada tanda arah panah ke titik kumpulnya. Ya, makanya kalau gedung-gedung yang ya sudah terstandar keamanan mitigasinya, oke, ya. Nah, itu apa namanya arah evakuasinya jelas. Sama misalnya kalau saudara misalnya yang mungkin pendaki gunung gitu ya, pendaki gunung, terutama gunung-gunung yang memang notabene sudah terindikasi memang rawan terjadinya letusan gunung berapi seperti di Merapi. Itu kalau saudara cermati di desa-desa di lereng-lereng gunung itu sudah teredukasi baik. Mitigasinya sudah semakin baik, tidak seperti zaman dulu. Edukasinya sudah baik, mitigasinya baik, planningnya juga sudah semakin baik. Di situ pasti sudah tercantum arah evakuasinya kemana jika terjadi ledakan gunung Merapi, letusan gunung Merapi. Ya, kemudian ketika terjadi apa status perubahan status misalnya dari siaga ke awas gitu kan, pasti sudah disiapkan, sudah direncanakan jika nanti wilayah ini maka tempat pengungsiannya di sini. Jika wilayah B pengungsiannya di sini. Itu sudah disiapkan. Dan tentunya itu sudah disiapkan lengkap oleh oleh pemerintah, oleh pemangku kebijakan tentang penyediaan sarana transportasi dan sebagainya sudah disiapkan. Ya, di situ kan biasanya kalau di kampung-kampung itu kan ada Babinsa, ada eh, banyak ya eh, tentara dari Koramil dan sebagainya itu bekerja sama juga dengan BNPB, Basarnas dan sebagainya. Bagaimana jika terjadi sesuatu bencana, kemana arah evakuasi? Kalau itu kan memang harus butuh cepat. Lalu bagaimana kalau misalnya banjirnya model kayak seperti kemarin ya di daerah Grobogan dan Demak itu kan banjirnya pelan-pelan itu. Naik 30 cm, naik lagi. Jadi berbeda dengan banjir-banjir seperti yang memang banjir bandang ya. Kalau banjir bandang memang atau tsunami itu kita biasanya lebih 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 berat gitu untuk apa bagaimana kita melakukan evakuasi. Ya seperti di Aceh itu kan hampir satu kota habis. Eh, Dan kita waktu itu belum siap untuk menghadapi bencana sebesar itu. Ya. Kemudian pemetaan sumber daya, ya membuat inventaris sumber daya penting, misalnya jumlah tenaga kesehatan, perawat, dokter, ya
kemudian apa penjenjangan terhadap tugas dan kewajiban ya. Dan ini biasanya ya memang harus sudah apa terdokumen baik baik oleh terutama oleh BNPB ya, ya Badan Penanggulangan Bencana ya, BNPB, BNPBD gitu ya. Nah, em, jadi pada saat terjadi bencana itu nanti sudah bisa terpetakan. Oh, ini akan ditempatkan di sini, perlu bangun rumah sakit darurat atau tidak dan sebagainya. Tidak seperti dulu. Dulu itu orang masuk ke wilayah bencana itu sudah dengan benderanya masing-masing, nggak jelas. Ya itu seperti terjadi bencana Jogja dulu tahun 2000 berapa? Sebelum 2010, apa ya, lupa saya. Ya, Aceh itu kan 2004 apa 2005. Itu juga tidak terstruktur. Kalau sekarang tidak. PPNI dengan di bawahnya ada HIPGABI, kemudian ada Bapena ya, Badan Penanggulangan Bencananya BPN. Itu harus sudah terkoneksi dengan eh, pemangku kebijakan. Jadi tidak sembarang menempatkan sumber daya. Kemudian perencanaan komunikasi. Jadi ya tadi tentunya ini pasti ada tata aturan siapa yang jadi koordinator, nanti penempatan SDM-nya bagaimana, kemudian pengambilan keputusan oleh siapa, itu harus direncanakan dengan baik. Ya. Nah, ketika terjadi bencana, ya ketika kalau tadi kan di planningnya ya ada pencegahan, ada mitigasi, kemudian ada planning. Kemudian kalau terjadi bencana, maka kita masuk fase respons. Ya, yang difokuskan adalah penyelamatan, penyelamatan sebanyak mungkin korban. Ya, namun harus diperhatikan, bagaimanapun juga bekerja tanpa koordinasi yang baik akan menjadi sebuah persoalan. Ya kan? Maka koordinasi ini menjadi penting. Siapa komandonya dan sebagainya. Kalau kita kan sekarang sudah ada Badan Penanggulangan Bencana. Ya. Nah, tentu biasanya ada 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 koordinasi juga dari pemangku kebijakan misalnya entah itu bupati, karena kan ternyata kan bencana itu kan ada berjenjang, ada apakah ini disebut sebagai bencana daerah atau bencana berstatus bencana nasional, itu kan nanti penanggung jawabnya tentu berbeda dan koordinasinya nanti berbeda ya. Nah, prinsipnya kalau terjadi fase ini, pertama adalah penyelamatan, penyelamatan, kemudian memberikan bantuan dan berikutnya adalah pemulihan. Ya, penyelamatan dan pertolongan pertama. Nah, eh, kalau kemudian kita lihat, kita tidak boleh hanya berfokus pada persoalan fisik. Ya, persoalan fisik misalnya eh, orang mengalami apa? Gempa, ya, kemudian ada yang tertimpa reruntuhan dan sebagainya, kan harus segera diselamatkan. Secara fisik iya, itu pasti akan membuat apa ya? Traumatik ya, dan tentunya juga gangguan fisik ya yang tampak nyata. Kita akan memberikan bantuan, tapi saudara tidak boleh melupakan ada sebuah persoalan yang namanya psikologis. Ya bisa jadi orang yang selamat secara fisik, tapi sebenarnya mereka bermasalah secara psikologis. Ya, nanti makanya di kelompok berapa itu ada dampak psikologis ya, dan penanganan dampak psikologis ini nanti perlu kita diskusikan lebih lanjut. Ya, kalau misalnya pertolongan pertama, misalnya kalau ada yang mengalami perdarahan, mengalami luka-luka, itu jelas harus kita lakukan. Tetapi kita tidak boleh melupakan yang tadi itu. Ya, misalnya ada orang tua yang kehilangan anaknya, bukan bukan kehilangan anaknya udah tahu anaknya mati juga, tetapi misalnya ada orang tua yang dia bingung gitu.
Ketika terjadi bencana, dia bingung, diam, terus terbengong-bengong, kayak orang depresi gitu. Ya, dan ini nanti tentu tentu harus kita kita tangani juga, tidak hanya berfokus pada yang sifatnya adalah triase, yang sifatnya adalah fisik. Ya, kemudian pada saat terjadi bencana, persoalan logistik ini juga penting, sangat penting. Ya, Em, misalnya kalau banjir seperti kemarin, kita harus pikirkan banyak sekali kondisi yang harus kita perhatikan. Misalnya air bersih, makanan, ya. Mungkin kalau ini lebih ke sana, lebih misalnya masalah air bersih, makanan, pakaian, ya. Dan biasanya efek lebih lanjutnya kan ketika biasa pasca banjir itu kan banyak sekali penyakit-penyakit, ya. Dan ini tentu harus disiapkan obat-obatan dan perawatan medis yang dibutuhkan. Tentu setiap bencana akan berbeda, ya, setiap bencana tentu akan berbeda. Mau gempa bumi, mau kebakaran hutan, mungkin juga tadi banjir. Ya, oke. Nah, setelah itu, setelah setelah batas fase respon, ya kan, ketika bencana itu sudah berlalu, maka nanti kita masuk ke dalam fase pemulihan, ya, fase pemulihan. Nah, pemulihan ini ada beberapa yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah pemulihan infrastruktur, ya, pemulihan infrastruktur. Ya, kalau misalnya kalau saudara mungkin mau lihat-lihat di YouTube, ada banyak itu bagaimana kerusakan yang terjadi pada saat gempa Aceh. Mungkin ada dari teman-teman yang mungkin juga di relawan di sana. Ya, mungkin nanti bisa sharing berbagi. Itu kan di sana itu kan infrastrukturnya betul-betul rusak semuanya. Ya, bahkan dulu itu sampai ada gambar Google Map peta sebelum dan sesudah terjadinya bencana. Seperti di Melaboh itu betul-betul rata. Rumah itu sudah tidak ada, hancur semua. Dan itu butuh bertahun-tahun untuk kembali apa seperti saat ini. Ya, jadi infrastrukturnya rusak, rumah, jalan dan semuanya banyak yang rusak. Ya, nah tidak hanya itu, yang tadi saya sampaikan, masalah psikis, psikososial, ya, trauma healingnya itu juga lumayan panjang. Tentu akan ditentukan juga oleh besar kecilnya skala bencana. Ya, kalau misalnya banyak sekali kehilangan, udah kehilangan harta benda, kehilangan orang yang mereka cintai, itu tentu traumatiknya juga besar. Ya, traumatik besar. Nah, di sini ini kita sebenarnya di perencanaan harusnya tadi sudah tergambar. Oh, jika nanti terjadi seperti ini pada saat recovery kita akan melakukan apa? Ya, mungkin apa? Eh, awal kita sudah eh, first aid first aid-nya sudah jelas, penanggulangan pertamanya jelas, kemudian dari baru nanti kita mau programkan trauma healingnya ke bagaimana, ya, kemudian baru kita lakukan rekonstruksi berkelanjutan. Jadi mempertimbangkan perubahan dalam perencanaan tata ruang dan infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Jadi muter dia, ya, siklus, namanya siklus. Jadi setelah recovery pun kita harus berpikir tadi, oh, mitigasinya berarti kita harus bagaimana, planningnya harus bagaimana, pencegahannya harus bagaimana, ya, supaya tidak terjadi bencana berulang atau setidaknya mengurangi jumlah korban jika terjadi bencana. Kan kita tidak mungkin juga mencegah terjadinya gempa di tengah laut, gitu kan. Tapi kalau misalnya bencana-bencana yang disebabkan karena tangan-tangan manusia, kan kita masih bisa lah melakukan edukasi supaya tidak terjadi. Misalnya buang sampah tidak boleh sembarangan, penggundulan hutan dan sebagainya, itu kan masih dimungkinkan.
Tapi kalau misalnya kayak tsunami, gempa bumi, gunung meletus, itu kan sesuatu yang kita hanya akan melakukan mitigasi. Mitigasinya harus bagaimana? Pencegahannya hanya mengurangi dampak supaya tidak terlalu besar. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dan saya stop dulu. Oke, nah sekarang eh, saya nanti berikan satu tugas kelompok saja. Tugas kelompok untuk kelas ini. Coba saya tadinya mau nulis tapi eh, apa ya? Dari pagi udah hujan OSCE terus jadi nggak sempat untuk buat. Tapi saya ingin saudara membuat sebuah eh, gambaran begini. Jadi nanti ada semacam skenario atau gambaran kasus misalnya nih di wilayah saudara saja apa? Misalnya di wilayah A. Di wilayah A itu, misalnya di lereng gunung, sebuah lereng gunung, yang notabene gunung aktif, ya gunung berapi aktif misalnya. Bagaimana saudara mensimulasikan tadi siklus bencananya? Ya, jadi setidaknya saudara bisa membuat sebuah simulasi, jadi pencegahannya bagaimana, mitigasinya bagaimana, perencanaannya bagaimana, jika terjadi bencana apa yang dilakukan, ya, kemudian apa recovery-nya bagaimana, ya semacam hanya ya simulasi lah, ya. Dan kita akan bagi kelas jadi berapa? 53. 53. 53, Pak. Ya, kita bagi 10 aja dengan. Kita bagi 10 berarti satu kelompoknya ada 5 ya. Ada 5, 5, 6. Ada yang 5, ada yang 6. Oke, nanti silahkan eh dibuat dibuat bagaimana gambaran saudara. Misalnya tadi ya contohkan. Oh berarti saya pencegahannya apa nih supaya tidak eh, berarti saya harus edukasi ke masyarakat. Edukasinya mau edukasi apa? Penyiapan infrastrukturnya mau apa? Mitigasinya mau bagaimana? Nanti saya kirimkan ininya apa tadi PPT-nya biar Anda punya bayangan harus harus bagaimana. Dalam bentuk video kah, Pak? Atau gimana itu, Pak? Anda tulisan aja Ibu. Tulisan aja ya, Pak, berarti. Jangan kalau Seperti, video nanti video repot saya pusing ya. Tulisan berarti saja kayak skenario semacam ya, Pak ya ya? semacam skenario. Pertama diawali dari gambaran wilayahnya dulu. Oh, iya. Gambaran wilayah A, misalnya Pangkalan Bun. Misalnya Pangkalan Bun itu sebenarnya bencana banjir kan nggak ada lah misalnya, tapi mungkin kebakaran hutan dan sebagainya mungkin saja terjadi. Nah itu apa yang direncanakan, apa mitigasinya, bagaimana pencegahannya, itu contoh. Jika terjadi, apa yang dilakukan? Terus paskanya bagaimana? Recovery-nya bagaimana? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Terus nanti saya akan kirimkan eh, Google Drive-nya. Saudara tinggal nanti mengirimkan tugas tersebut. Sebagai acuan, saya minta tolong nama anggota dilengkapi dengan nomor induk mahasiswa.
ya dilengkapi dan harus benar sesuai dengan nomor induknya, jangan salah. Ya, karena ini memudahkan saya di dalam proses penilaian. Ya. Sama tugas presentasi pun begitu. Tugas presentasi itu pun nanti saya siapkan Google Drive-nya, nanti diupload di situ. Biar nanti mudah di dalam melakukan penilaian. Oke, Bapak Ibu, silahkan saudara bisa bekerja secara mandiri. Eh, ini apa namanya? Yang tidak hadir ada nih. Tapi tadi udah beberapa orang izin ke saya ya. Nggak apa-apa lah ya. Nanti mungkin. Mohon tanya Pak, Ya silakan Pak. udah bentuk bencananya ataukah bebas atau harus gunung berapi atau bisa tsunami atau apa Pak? Bebas Bapak. Disesuaikan saja. Disepakati aja di kelompok. Tidak mesti harus tsunami. Tidak mesti. Oh saya di tempat saya ini yang rawan malah justru karena dekat dengan kilang minyak misalnya. Kan rawan. Atau misalnya karena kita melihat bencana itu kan tidak hanya masalah ini ya, tidak hanya masalah apa bencana alam, Pak. Ya misalnya tempat kita itu di apa wilayah yang memang ada sebuah kegiatan yang memang berisiko terjadinya bencana, ya kita perlu juga mencoba untuk membuat sebuah perencanaan juga. Gini, Pak, jelas, Pak? Ya Pak, makasih Ya, Pak. oke, Bapak Pak, Ibu. ini dikumpul kapan, Pak? Oh, dikumpulkannya. Ya. Aduh, kapan enak? Enggak, jangan buru-buru, nanti repot. Kalau dilihat di sini, oh ini, saudara itu kan masih ada banyak tanggungan tuh. Kita coba kumpulkan di tanggal 21 Maret, Baik, Pak. ya, 21 Maret. Berarti cukup lah ya, ada 3 minggu lah. Ya. Oke ya, Bapak Ibu. Mungkin itu dulu dari saya. Apa saya cukupkan aja, saya tunggu hasil diskusinya nanti tanggal 21. Mudah-mudahan minggu depan juga kita bisa ketemu untuk presentasi. Untuk yang presentasi dengan saya langsung saja presentasi, tidak usah ada konsultasi. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam. Terima kasih Pak, selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak.